Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku, di mana saja Anda berada, semoga semua dalam kesehatan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membahas tentang keindahan rasa. Bagaimana kita akan terasa indah, akan terasa nyaman, akan terasa tentram bila fokus kita, keseharian kita, kepahaman kita, ya, kita akan paham, kita akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita senantiasa bersama Allah. Kita hidup bersama Allah, kita mati bersama Allah. Dulu kita tidak ada, karena ada sebab diadakan Allah. Waktu kecil kita tidak tahu apa-apa. Sekarang ilmu kita semakin sempurna, tahu segala-segalanya. Jadi itulah yang menyebabkan fokus kita lain, ya, fokus kita ke dunia, ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, urusan dunia, kita tetap berurusan dengan dunia, tetapi kita senantiasa ingat dan paham karena hidup kita senantiasa dikendalikan Allah. Kita tidak boleh hidup sendiri. Apapun itu, ya, rencana apapun itu, kalau dikabulkan Allah ya terjadi, kalau tidak dikabulkan ya tidak terjadi. Tetapi Allah juga punya rencana lain untuk kita. Alangkah beruntungnya kalau rencana kita sama dengan rencana Allah itu. Jadi kita sudah terprogram sebetulnya, kita tinggal mengikuti program itu. Apapun dia, apapun profesi kita, kalau kita senantiasa ingat dan paham yang apapun sesuatu itu selalu senantiasa atas kehendak Allah, itu insya Allah hati kita akan nyaman, hati kita akan tentram, ya. Karena apa? Karena kita hidup senantiasa dalam genggaman Allah, dalam lindungan Allah, ya, dalam lindungan Tuhan, ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Satu, kepada kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan alam semesta yang sudah dikabarkan kepada kita, ya, ataupun yang tidak, semuanya itu kekuasaan Allah, ya, semuanya itu kekuasaan Allah. Apapun dia, apapun setiap makhluk itu semua makhluk Allah. Tidak ada yang punya kekuatan sendiri. Setan sekalipun itu juga kekuatan dari Allah. Tidak ada. Setan tidak boleh menggoda kepada kita kecuali atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Makanya orang hidup di dunia disebut ujian. Ya itulah, hanya ujian. Semakin urusan kita tidak banyak, semakin, contohlah orang miskin yang beriman itu semakin cinta dengan Allah. Karena apa? Karena fokusnya tidak banyak, fokusnya cuma hidup Allah, dan pasrahnya besar. Karena apa? Ya karena itu fokusnya nggak banyak. Mau tidur pun cepat tidur karena pikirannya nggak kemana-mana. Bukan orang, contohnya orang besar yang punya perusahaan atau punya bisnis, tidurnya susah. Ya itulah, ibaratnya ada pepatah mengatakan orang miskin cepat masuk surga, orang kaya
terlambat, ya itulah logikanya sih yang enak dipahami orang awam seperti kita. Itu kalau kita dengan Allah itu esa, senantiasa bersama. Ingat, bersama, bukan bersama-sama ya, bersama, karena Allah itu Tuhan kita dan kita makhluknya. Sifat yang ada dalam diri kita seperti sifat hidup, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kodrat, irodat, ya, semuanya itu bersama kita ya. Ilmu kita mengetahui, hayat hidup kita, sama pendengaran dan fungsi kita, penglihatan, basor, kalam, berkata-kata dan fungsinya. Kita punya rencana dan punya kehendak, semua itu sifat yang ada pada diri kita punya Allah semua. Kita secara syariatnya kita mengakui ini tangan saya, ini apa-apa saya, tetapi hati kita belajar memahami bahwa ini semua bukan punya kita, punya Allah semata-mata, punya Tuhan kita. Itulah maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita pahami dengan seksama, kita pahami dalam keseharian kita bahwa hidup kita dalam genggamannya, dalam naungannya ya, dalam ingat dan dalam lupa, tetap Allah senantiasa bersama kita. Tetap Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga jantung kita, menjaga hidup kita, menjaga napas kita, keluar masuk, keluar masuk. Nah itu, dengan kita ingat, maka itu hati kita akan terasa indah, terasa tenang ya. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kita kembalikan lagi kepada Allah, karena kita ini milik Allah ya. Ibarat kita melihat pergelaran wayang kulit lah kalau di tanah Jawa. Itu ada dalang, ada wayang. Dalang yang tidak dikehendaki bicara ya diam. Nanti berapa yang bicara ya itu, tapi ya bukan begitulah. Tapi kalau orang awam memahami itu enak lah. Itu seperti yang diterangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Cara dakwahnya enak, cara penyampaian tauhidnya enak ya, seperti itu, mudah dipahami. Dalam A ya A, dalam B ya B, seperti itu. Tapi bukan begitu, karena kita manusia dilengkapi dengan hawa nafsu. Ya untuk apa hawa nafsu? Ya untuk pelengkap ya kehidupan sehari-hari, penyemangat. Tapi kita jangan menjadi budaknya hawa nafsu. Kita harus jadi tuannya hawa nafsu itu ya. Kita harus memimpin hawa nafsu kita supaya tidak salah arah, karena ya nafsu dunia, nafsu birahi, nafsu apa-apa itu lengkap. Itu kita harus jadi pemimpin, belajar menjadi pemimpin. Dan kita tidak dapat memimpin nafsu kita tanpa pertolongan Allah, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tadi yang kita pahami terus. Napas kita rasakan, kita dengarkan. Jantung kita, hati kita ya. Hati kita itu media. Hati kita itu media untuk ingat kepada Allah. Hati kita yang kita sucikan, jiro atau kosong atau suwung bahasa Jawanya itu. Tapi bukan ngelamun ya, bukan ngelamun kemana-mana. Kalau ngelamun kemana-mana itu ya lain. Maksudnya ingat ya, hati kita eling, ingat di dalam diri kita. Nggak perlu ingat apa-apa, karena Allah laisa kamitslihi syai'un lahurfin wala sautin laisa kamitslihi syai'un. Bukan seperti ini, bukan seperti itu, bukan wujudnya seperti sosok itu, dan bukan seperti suara. Semuanya pokoknya bukan semuanya itulah.
itulah Tuhan kita ya. Karena kalau yang semuanya itu yang kita saksikan itu makhluk-makhluk Tuhan semua ya, bukan Tuhan, makhluk-makhluk Tuhan atau ciptaan Tuhan semuanya dalam alam-alam Tuhan, alam semesta punya Tuhan, kekuasaan Tuhan semua. Itu hati kita yang tenang, hati kita yang bersih, hati kita yang suci ya, karena Tuhan maha suci. Di dalam hati itu ada Baitullah, ada rumah Allah, maksudnya tempat kita ingat kepada Allah. Contoh kalau di alam kita lah, di alam teknologi kita, seperti ada handphone, ada SIM card ya. Kalau SIM cardnya aktif maka akan connect dengan jauh, dengan pemancarnya, dan dengan kita boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan kita. Tapi Allah bukan begitulah ya. Handphone kita harus aktif, jangan sampai tak ada sinyal, dan jangan sampai rusak, jangan sampai ada kerusakan. Itu kalau hati kita juga seperti itu ya. Hati kita tenang, hati kita pasrah, tidak berserabut kemana-mana. Ingat dan paham bahwa kita senantiasa bersama Allah ya. Kita menghadapi orang yang bagaimanapun, orang yang keras kepala menghadapi, ya sudah, kita belajar memaafkan ya, karena kita paham semuanya itu hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah ya, karena ilmunya belum paham, belum sampai seperti segitu, memahami segitu ya. Dia masih menjadi hamba hawa nafsunya, menjadi hamba akal pikirannya ya, belum paham tentang sejatinya yang semua orang itu hamba-hamba Tuhan atau makhluk Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.